kita udah ada di depan mobil Suzuki Grand Vitara. Iya benar, Grand Vitara, mobil yang legendaris di Indonesia, sudah puluhan tahun ada, tapi sempat nggak ada beberapa tahun. Tapi sekarang kembali lagi menggunakan nama yang legendaris juga, Grand Vitara. Nah, tapi sekarang bedanya, Grand Vitara ini platformnya mengecil ya. Kalau dulu full size SUV sekelas CR-V, sekelas X-Trail gitu ya. Kalau sekarang jadi sekelas HR-V gitu, hanya 5 penumpang, 2 baris gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ya, desainnya sangat segar, sangat baru gitu ya. Mengikuti tren juga seperti penggunaan split headlight gitu. Jadi di atasnya ini hanya DRL, ada 3 lampu LED ya. Dan lampu utamanya ada di bawah, tidak menggunakan fog lamp gitu ya. Ini grillnya seperti ini, dan ini ada logo Suzuki-nya seperti di sini gitu ya. Nah, warnanya sendiri ini biru dark blue ya, metalik, cukup cocok di mobil ini. Di sini ada chrome gitu ya, di bawahnya juga ada ini matte, warna abu-abu tapi matte, tapi tidak glossy gitu. Jadi cukup jarang ya dipakai warna matte itu dipadukan dengan warna yang glossy. Oke, kita langsung ke sampingnya aja. Sebentar, lampunya ini sudah pakai proyektor ya untuk di bawahnya. Oke, kalau gitu kita langsung ke sampingnya. Oke, kita ini sudah ada di samping dari Suzuki Grand Vitara. Nah, baru bisa terlihat dari sini ya bahwa mobil ini tidak seperti pendahulunya yang full size SUV. Ini lebih ke compact SUV gitu ya. Jadi sekelas Honda HR-V gitu. Nah, dari samping ini juga bisa kelihatan bahwa mobil ini bukan mobil yang trim paling atas. Nah, tapi mungkin di tengah-tengah. Kenapa? Karena penggunaan pelek yang masih single tone gitu. Dan ini lampu spionnya juga di sini ya, tidak terlalu besar gitu kalau menurut saya. Untuk ukuran mobil seperti ini. Nah, lanjut ke sini, dia sudah ada untuk lampu keyless entry, jadi tidak terlalu apa ya? Ya, jadi bisa dibilang di tengah-tengah trimnya gitu ya. Ini handle-nya udah sewarna body ya, bukan warna chrome atau warna apapun. Dan di sampingnya sini ada sedikit ornamen warna abu-abu ya, untuk menambah kesan yang lebih bagus mungkinnya secara desainnya gitu. Oke, overall sih dari samping ini saya cukup suka ya, rapi desainnya gitu, dan di sini juga ada sedikit fender, mengikuti tren juga, dia tidak dicat gitu, dan di samping ya menurut saya di samping ya. Oke, cukup dari samping, kita langsung ke belakang dari mobil Suzuki Grand Vitara ini. Bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara. Nah, bagian belakang ini saya juga suka. Ini apalagi ada tulisan Grand Vitaranya yang ada di atas, ditulis dengan jelas gitu ya, bukan hanya di pinggir atau di pinggir ya biasanya, tapi ini di tengah gitu. Ini logo Suzuki-nya seperti biasa, dan di sini ada lampu ya, lampu LED semuanya. Dan di sini ada lampu mundur dan lampu sen. Nah, untuk lampu mundur dan lampu sennya masih tetap menggunakan halogen. Nah, kalau dilihat secara baik-baik ya, di sini ada untuk sensor parkir ya di bawahnya. Di sini untuk plat nomor, dan ini untuk pembukaan bagasinya sudah menggunakan tuas elektronik. Nah, kalau dibuka, S-nya nggak pakai ya Pak? nah dia sudah cukup besar ya, bisa dibilang cukup besar bagasinya. Ya mungkin setara dengan HR-V generasi sebelum yang sekarang. Kalau dibuka di sini ada ban serep menggunakan pelek kaleng biasa gitu ya, bukan yang pelek ini ya, alloy. Tidak ada lampunya untuk bagasi. Mungkin di sini sebenarnya udah ada dikasih tempatnya sih, tapi nggak ada. Nah, tapi nggak ada lampunya. Oke, kita tutup lagi aja. Nah, aksesoris kita langsung masuk ke interior dari Suzuki Grand Vitara ini. Di bagian eksterior. Coba. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam Suzuki Grand Vitara ini. Nah, di dalamnya ini, wow, cukup modern ya, cukup modern bagi saya. Kesan Eropanya ya cukup kental gitu, karena ini Suzuki yang sebenarnya didesain di Eropa kalau saya salah. Berbeda dengan Suzuki kebanyakan yang dikembangkan di India misalnya gitu. Di sini sudah ada armrest berbalut kulit juga. Nah, ini bisa dimaju mundurkan armrestnya.
sangat bagus dan bisa dimundurkan, bisa dinaikkan juga. Nah ini kalau dinaikkan jadi tempat penyimpanan. Remnya masih manual untuk tipe yang ini, dan ini tuas transmisinya. Nah transmisi menggunakan transmisi otomatis konvensional 6 speed dan mesin 1500 cc. Nah drivetrainnya sendiri menurut informasi dia sama persis dengan Suzuki R3 gitu. Nah, jadi sebenarnya mesin dan yang lainnya ya seperti transmisi sudah proven lah bisa dibilang ya. Jadi dan commonality-nya ada dengan R3. Jadi kalau misalnya Anda agak khawatir misalnya mobil ini baru dan sebagainya, sepertinya ya untuk at least untuk mesin dan transmisi sudah tidak terlalu dipusingkan mesinnya. Oke, setirnya ini sudah ada pedal shifternya, sudah ada pedal shift, udah ada ini ya untuk pengaturan telepon di sini. Tapi untuk yang lainnya ada di atas. Jadi ini agak unik juga ya, berbeda. Biasanya kebanyakan ada di sini semua, tapi ini ada di bawah juga ada. Infotainment ada di sini. Layarnya sebenarnya nggak begitu gede, cuma bezelnya aja yang gede gitu. Nah ini kalau dari posisi middle sih nggak masalah ya, tapi mungkin kalau dari belakang agak ya terlalu gede lah bezelnya kalau menurut saya. Di atas ada ini, sudah ada vanity mirror tapi belum ada lampunya. Di sini juga mungkin ya sama ya, di atas juga. Di samping di penumpang pun sama. Di sini udah ada lampu, masih halogen lampunya, masih halogen. Ya. Untuk yang tipe ini bahan joknya jok pabrik. Mungkin kalau yang tipe atasnya lagi dia sudah pakai leather atau udah pakai kulit mungkin. Di sini udah ada ini. Ya udah soft, belum soft opening tapi dia ketika di bawah lebih soft dibanding yang nggak ada, seperti ada penahannya dikit lah ya. Tapi dia agak soft opening yang lambat gitu. Oke, bagian depan ini coba ya saya atur. Kita lihat setirnya apakah sudah tilt dan teleskopik. Sebelah mana ya? Oh, ini ada di bawah. Ya, udah tilt dan teleskopik, dan ini teleskopiknya udah lumayan jauh dan pengaturannya cukup ringan, enak-enak. Oke. Pedal shiftnya juga keren nih. Lumayan lah penambahan, jadi bikin mobil ini lebih sporty gitu ya dibanding kompetitor misalnya yang masih menggunakan transmisi CVT. Ini masih konvensional 6 speed. Jadi harusnya sih lebih responsif mungkin ya dibanding yang CVT. Tapi tergantung balik lagi ke pabrikan Suzuki, di mana mereka mengetun mercun si transmisinya itu. Oke, di sini ada untuk pengaturan AC, semuanya sudah digital ya. Sudah menggunakan tuas-tuas seperti ini, tuas digital. Di sini ada untuk traction control dan auto start stop engine gitu ya. Di sini ada USB charging, masih USB-A tapi masih USB-A. Ada tempat penyimpanan ya lumayan dalam ini sebenarnya sampai sini ya. Dan ada port charger seperti biasa, port lighting ya, untuk rokok misalnya. Tapi di sini tidak disediakan karena sudah tidak boleh lagi merokok di dalam mobil, apalagi sambil berjalan gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Suzuki Grand Vitara ini. Hill Hold Control. Oke, sekarang kita udah ada di belakang dari Suzuki Grand Vitara ini. Nah, di bagian belakang masih sama, joknya masih jok pabrik. Di sini pun sedikit ada sama ya, bahan pabrik juga lumayan. Tapi ini halus enaknya dan empuk. Nah, di depan ini ada kisi-kisi AC walaupun tidak ada pengaturan AC-nya, tapi ya lumayan lah ya. Nah, oke, di sini ada tempat penyimpanan kecil dan di sini ada cup holder. Cup holder lumayan ya, dan si armrestnya pun solid ya, nggak kayak ke bawah gitu ya. Nah, oke. Kalau di sini sih untuk ini ya, untuk headroomnya dia lumayan tinggi. Untuk saya ya, tinggi saya 167, nggak begitu tinggi amat. Dan ini ada sedikit lampu, tidak di tengah ya, tapi di pinggir sini. Dan pengoperasiannya tidak, tombolnya langsung ada di si mika lampunya. Oke. Untuk bagian belakang juga ada ini, ada isofix ya, untuk Anda misalnya punya bayi dan punya child seat, punya baby seat, bisa pasangnya di sini gitu ya, terlihat dengan jelas gitu. Untuk bawahnya ada sedikit transmission tunnel ya, mungkin kalau di luar negeri ada yang versi all wheel drive-nya. Dan untuk jok tengah sudah ada armrestnya juga, jadi ini bisa dipakai untuk 3 orang dan ada ini seat belt 3 titik untuk penumpang tengah. Jadi ini cukup proper untuk penumpang tengah, walaupun ya
secara kenyamanan belakang dan tengahnya ini agak sedikit lebih flat dibanding yang sampingnya, dan sama untuk sandarannya juga jauh lebih flat dan lebih keras dibanding yang samping-sampingnya. Nah, sayangnya saya belum tahu informasi mengenai harga dari Suzuki Grand Vitara ini yang terbaru ini. Jadi mungkin Anda bisa terus mantengin informasi lebih lanjut ya tentang Grand Vitara ini. Tapi saya yakin sih mungkin harganya sekitar 300 sampai ya 420-an kalau menurut saya. Kalau misalnya lihat harga-harga dari kompetitornya yang ada di segmen ini seperti HR-V atau Kia Seltos dan yang lainnya gitu ya. Overall ini saya menyambut baik gitu ya. Suzuki kembali memasarkan lagi Grand Vitara, apalagi dengan mesin dan drivetrain yang sudah proven gitu. Tapi ya untuk harga saya masih penasaran sih sebenarnya. Oke, itu saja review kami, review first impression kami dari Suzuki Grand Vitara. Untuk harganya tetap pantengin terus, dan untuk driving impressionnya mungkin ya kalau kita diberi kesempatan, insya Allah juga kita bakal tes gitu ya. Kalau kita kasih kesempatan untuk ngetes drive atau mengetes yang lebih komprehensif dari mobil ini. Pantengin terus channel kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Sebenarnya ada tim kita di sini, ada tim kita yang baik yang berada di belakang di FNB atau juga